Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mengadakan sesi pertemuan ke-6 dari perkuliahan Internet of Things dengan topik Enablement Platform for IoT Application and Analytics. Seperti biasa, materi ini mengacu dari buku The Internet of Things Enabling Technology Platform and Use Case karangan Keturunan Raj Anupama Rahman. Apa itu Enabling Platform for IoT Application and Analytics adalah platform-platform IoT yang sudah ada di pasaran yang berfungsi baik application maupun analitiknya. Jadi ringkasnya, setelah melihat perkuliahan ini, Anda bisa tahu platform apa saja yang sudah ada dan bagaimana kita menggunakannya. Jadi kalau kita lihat dari IoT Journey itu, IoT IDE in every industry, artinya sudah ada ide IoT itu secara vertikal dari end to end-nya. Kemudian baik IT profesional, computer science juga secara aktif melakukan penelitian di bidang itu. Kemudian dari hasil penelitiannya, maka pada tahun 2020 itu mulai banyak dimanfaatkan IoT ini. Kalau kita lihat di IoT building block, di situ ada sekitar 10 item. Pertama, digitize entity and connect device. Kedua, IoT or sensor data gateway. Ketiga, application enablement platform. Keempat, data analytic platform. Kelima, knowledge discovery and dissemination. Keenam, storage, backup, and archive. Ketujuh, cognitive cloud. Dan kedelapan, the major player in the IoT space. Jadi itulah contoh-contoh dari the IoT building block tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini cloud-based IoT data processing and application development itu terbagi menjadi 3 domain. Pertama, device connectivity, data processing and analytics, and presentation. Jadi setiap lapisan itu memperlihatkan layer-layernya. Jadi sederhananya di device connectivity itu memperlihatkan IoT dan sensornya seperti apa. Kemudian IoT client itu akan mengirimkan data atau informasi ke cloud gateway-nya. Kemudian dari cloud gateway akan diolah di IoT data processing-nya. Data processing and analytic, kemudian dari hasil data tadi maka dipresentasikan. Artinya, pada saat nanti semua IoT itu sudah terhubung satu sama lainnya, contohnya misalnya ada sensor suhu, sensor kehadiran orang, sensor transportasi dan segala macam, kemudian masuk ke IoT gateway-nya atau cloud gateway-nya, dari situ maka diolah. Kira-kira berapa jumlah orang yang hadir, kenapa ada kemacetan, kemudian suhu apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, demikian, dan itu akan dipresentasikan di bagian presentation layer. Jadi kita harus memilah kapan kita bermain di IoT device connectivity atau di data processing and analytics dan presentation. Setiap layernya itu berbeda-beda dan punya skill beda-beda. Kemudian kalau kita lihat the principal building block of IoT APIs, di situ ada, pertama kita bisa lihat mengenai ada di layer atas itu external interface, kemudian analytic additional tool, ada data visualization, processing and action management, device management, connectivity normalization, di paling kirinya adalah database. Itu dari principal building block IAP. Kemudian kalau kita lihat di yang berikutnya, di Air Cloud, itu IoT and M2M sensor data platform by Air Cloud, kita bisa lihat ada layer device, kemudian any connectivity, jadi apapun connectivity, kemudian
dengan Air Cloud-nya itu, dan ada application user yang akan. Nah, kelebihan dari Air Cloud itu adalah konektivitasnya, jadi bisa bermacam-macam. Kemudian sistem arsitektur dari Teamwork of IoT EAP, kita bisa melihat ada layer komposernya, kemudian ada layer integration hub API, dan application utilities dan komponen. Yang terakhir adalah share marketplace-nya, di mana yang di layer bawah itu merupakan connect, create, analyze, and experience-nya. Kemudian di situ bisa terhubung berbagai hal, ada device cloud, ada third party device cloud, application and solution, termasuk vendor-vendor besar di atas bisa saling terhubung. Kemudian berikutnya kita lihat dari Microsoft Azure. Ada, kalau kita lihat di kiri itu ada PAN device dan IP capable, ada Field Gateway, Cloud Protocol Gateway, ada IoT Hub, kemudian yang akan menghandling event processing and insight, device business logic, dan application device. Kemudian kita juga bisa melihat dari Amazon IoT Platform. Jadi di Amazon IoT Platform itu ada IoT application yang paling bawah, kemudian yang di atasnya IoT application itu ada SDK, di mana software development kit itu akan terhubung ke message broker, kemudian ada bagian shadow dan security and identity yang akan mengidentifikasi itu, kemudian ada rules engine-nya. Baik dari software development kit maupun IoT application itu akan diolah di Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis, Amazon Lambda, Amazon S3, Amazon SNS, dan Amazon SQS. Yang terakhir kita bisa lihat dari The Vitria IoT Analytic Platform Architecture. Jadi level atasnya ada IoT Application, kemudian Command Center, Temporal Analytic, yang paling kirinya Streaming Ingestion, dan Data Warehouse, Data Lake. Jadi itu contoh-contoh platform yang ada di dalam IoT, sehingga pada saat kita bicara Microsoft Azure, kita bisa mudah mengetahui layer-layernya. Pada saat kita membahas mengenai Amazon, kita juga bisa tahu, ataupun kemudian yang terakhir itu Vitria, kita juga bisa tahu. Jadi harapan saya adalah pada saat kita membahas sebuah platform IoT, Anda bisa membayangkan lapisan layernya seperti apa, dan kontribusi kita ada di mana. Terima kasih, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.